Sejarah berdirinya MTS Al-Falah Bantarsari. Madrasah Tsanawiyah, MTS, Al-Falah Bantarsari merupakan lembaga pendidikan Islam yang lahir dari semangat dakwah, perjuangan, serta keikhlasan para ulama dan masyarakat. Madrasah ini resmi berdiri pada 4 Juli 2018 di bawah naungan Yayasan Al-Falah Bulaksari yang diketuai oleh Kiai Muhammad Mubasir. Dalam perjalanannya, yayasan ini mendapat dukungan penuh dari Dewan Pengawas Bapak Haji Munasir, serta para pengurus dan Dewan Pengasuh Pondok yaitu Gus Ali Roidul Maknun, Gus Diaul Manan, dan Gus Fakih Samsul Rijal. Awal mula berdirinya MTS Al-Falah tidak terlepas dari gagasan besar dua pondok pesantren, yaitu Pondok Pesantren Al-Tibyan yang diasuh oleh Kiai Haji Minahul Karim dan Pondok Pesantren Al-Falah yang diasuh oleh Kiai Haji Mujibuddin. Kedua tokoh ini memiliki cita-cita yang sama, yaitu menghadirkan lembaga pendidikan formal berbasis Islam di wilayah Dusun Medeng, Desa Bulaksari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, agar para santri dan generasi muda dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus pergi jauh dari lingkungan pesantren. Wacana pendirian madrasah mulai tampak pada tahun 2013 ketika Bapak Haji Firdaus dengan penuh keikhlasan memberikan jariah tanah seluas 180 ubin. Pada masa itu, rencana pembangunan madrasah masih sebatas wacana dan harapan. Namun jariah tersebut menjadi tanda kesungguhan niat untuk membangun lembaga pendidikan Islam di daerah tersebut. Takdir Allah menentukan jalan perjuangan yang tidak mudah. Pada tahun 2015, suasana duka menyelimuti keluarga besar pesantren dengan wafatnya Kiai Haji Minahul Karim. Kepergian beliau membuat semangat pendirian madrasah sempat meredup, bahkan hampir sirna. Selama beberapa waktu, wacana pendirian MTS Al-Falah seakan terhenti tanpa kejelasan kelanjutan. Pada tahun 2017, pihak pemberi jariah, Bapak Haji Firdaus, kembali menanyakan kelanjutan pembangunan madrasah. Pertanyaan tersebut menjadi titik balik yang membangkitkan kembali semangat perjuangan. Yayasan Al-Falah Bulaksari kemudian mengadakan musyawarah dan akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendirian MTS Al-Falah. Namun, muncul permasalahan baru karena tanah yang dijariahkan berupa tanah pesawahan, sehingga tidak memungkinkan untuk langsung dibangun gedung madrasah. Di tengah keterbatasan tersebut, Allah menghadirkan jalan keluar yang luar biasa. Dengan penuh keikhlasan, Bapak Haji Munasir dan Bapak Abdul Majid memberikan wakaf tanah darat seluas 100 ubin. Tanah wakaf inilah yang kemudian digunakan sebagai lokasi pembangunan MTS Al-Falah. Adapun tanah jariah dari Bapak Haji Firdaus dijual dan hasil penjualannya digunakan sebagai biaya pembangunan gedung madrasah. Pembangunan MTS Al-Falah secara resmi dimulai pada Mei 2017 dengan Bapak Muslih sebagai ketua pembangunan. Dalam perjalanan pembangunan, madrasah mengalami berbagai kendala, terutama dalam hal keuangan. Demi kelancaran pembangunan, Bapak Haji Rojikin, Bapak Haji Tolhah, dan Bapak Basiman serta Bapak Haji DRS Solehan turut ditarik untuk ikut membantu mengurusi dan menopang pembangunan gedung MTS Al-Falah hingga dapat diselesaikan, di samping beliau juga sebagai pengurus Yayasan Al-Falah tersebut. Pada tahun pertama penerimaan peserta didik, MTS Al-Falah memperoleh 43 siswa yang terdiri dari 20 siswa perempuan dan 23 siswa laki-laki. Pada awal berdirinya, madrasah dipimpin oleh Bapak DRS Musliman sebagai kepala madrasah. Namun setelah 3 bulan berjalan, karena pertimbangan sistem pengelolaan, beliau digantikan oleh Bapak Ahmad Maksud SPDI. Ujian demi ujian kembali datang. Ketika madrasah baru berjalan sekitar 4 bulan, Bapak Haji Munasir jatuh sakit akibat komplikasi. Pada November 2018, cobaan kembali datang dengan wafatnya istri pengasuh pondok Al-Tibyan, yaitu istri dari Kiai Muhammad Mubasir selaku ketua Yayasan Al-Falah. Duka belum berakhir, pada Januari 2019,
Bapak Haji Munasir pun berpulang ke rahmatullah. Bahkan, hanya berselang 1 minggu kemudian, ibu dari Bapak Ahmad Maksud juga meninggal dunia. Rangkaian peristiwa duka tersebut menjadi ujian berat bagi keluarga besar MTS Al-Falah. Namun, seluruh cobaan itu justru semakin menguatkan tekad untuk terus menjaga dan mengembangkan madrasah ini agar tetap berjalan sebagai ladang dakwah dan amal jariah. Hingga kini, MTS Al-Falah Bantarsari terus berusaha meningkatkan kualitas pendidikan, menanamkan akhlak mulia, serta meneruskan cita-cita para pendirinya. MTS Al-Falah Bantarsari bukan sekadar lembaga pendidikan, melainkan simbol perjuangan, keikhlasan, pengorbanan, dan persatuan umat dalam mencetak generasi Islam yang berilmu, berakhlak, dan berdaya guna bagi masyarakat.